Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, kabar baik hari ini yang mana akan kita saksikan detik-detik pengumuman pemain baru pasca Sadi Ramdhani gitu ya. Sudah kurang lebih beberapa ratus jam kita nunggu gitu daripada pemain baru ini yang memang masih belum diumumkan. Tapi sesuai dengan janji Persib Bandung akan mengumumkan pemain baru Persib musim depan itu di minggu ini. Apakah secara keseluruhan atau hanya sebagian-sebagian? Nah ini kita yang jelas ada pengumuman gitu ya. Itulah yang memang sedang dinanti-nanti oleh teman-teman Boboto. Nah ini juga kita ada sedikit bisikan baru teman-teman dari tim redaksi yang kita terima bahwa bisa jadi Persib Bandung akan menggunakan sarana Trophy Tour ini untuk mengenalkan pemain barunya. Jadi hari ini dan besok atau hari Sabtu Minggu tanggal 21 dan 22 Juni ini Persib Bandung kan sudah akan melakukan Trophy Tour gitu ya di Summarecon Mall Bandung atau di Sumaba mulai pukul 10 pagi. Jadi hari ini dan besok ada Trophy Tour dengan membayar biaya HTM-nya Rp200.000. Nah ini juga kalau memang ini mah gitu ya, kita ingin sengaja melihat trofi Persib Bandung apa saja yang pernah dijuarainya atau melihat beberapa hal-hal yang lainnya lah untuk sejarah Persib Bandung. Itu kan bisa saja langsung ke Sulanjana gitu ya, ke Geraha Persib, dan itu gratis, tidak dipungut biaya di hari-hari biasa. Nah kenapa sekarang ada biaya di Trophy Tour di Summarecon Bandung? Nah ini pasti ada tanda tanya di sini teman-teman gitu ya. Nah di sini katanya memang bisa jadi dengan nuansa keakraban dan juga pengenalan secara luas. Ini bagus banget untuk branding Persib Bandung, katanya untuk mengenalkan Persib Bandung ini bukan hanya ke kalangan supporter atau ya ke yang pecinta Persib saja yaitu Boboto, tapi keluar daripada itu. Jadi secara umum masyarakat umum bisa lebih mengenal apa itu Persib, siapa itu Persib dan lain sebagainya. Nah inilah momen yang akan coba dimanfaatkan sepertinya oleh manajemen Persib Bandung dengan membawa pengenalan pemain baru ke tengah-tengah masyarakat gitu yang notabene bukan hanya pecinta Persib, bukan hanya Boboto gitu ya, tapi masyarakat secara umum itu akan ada, karena Summarecon Mall Bandung ini ya sebuah mall yang memang seluruh kalangan ada di situ, baik yang suka bola atau tidak, atau ada yang cuma jalan-jalan dan lain sebagainya, pasti akan ya ikut tersaring gitu ya di situ. Nah inilah branding yang bagus saya pikir untuk pengenalan pemain. Jadi ya insya Allah lah kita akan segera melihat pemain baru Persib Bandung teman-teman gitu ya di 2 hari ini dan besok. Insya Allah ada pemain baru yang akan dikenalkan. Nah ini juga ada kabar yang tidak kalah menariknya bahwa menurut manajemen bahwa Persib akan merekrut seorang pemain nasional. Nah ini pemain nasional ini bisa timnas nasional Indonesia gitu ya, tim nasional Indonesia atau tim nasional dari negara lain. Nah ini juga bisa ada benang merahnya, timnas ini bisa timnas kelompok usia atau timnas seniornya atau timnas apanya gitu ya, atau mantan timnas. Nah ini memang pokoknya ada hubungannya dengan timnas lah katanya gitu ya. Jadi timnas, kalau memang yang dikaitkan beberapa pemain yang dikaitkan dengan Persib Bandung, pemain timnas ada, tentu saja kan ada saat kemarin teh Rafael Sturik gitu ya, lalu juga ada Sen Patinama, lalu juga ya cuma 2 nama itulah yang dikaitkan, yang selebihnya makan ke Liga 1 yang lain ya, ke klub Liga 1 yang lain. Nah ini juga kalau mantan timnas ya ada juga gitu yang dikaitkan ke Persib Bandung gitu, atau pemain timnas kelompok usia, kan ada kelompok usia tuh U23 gitu ya, lalu
turunan-turunannya. Nah ini memang ada gitu ya. Ya kita tunggu saja lah apakah memang pemain timnas ini timnas Indonesia atau timnas negara lain atau kelompok usia di timnas negara Indonesia atau negara lain juga. Gitulah pokoknya ada kabar baiknya memang lengkap gitu ya di minggu ini insya Allah teman-teman, karena kurang lebih 9 hari lagi semua pemain sudah harus berkumpul di kota Bandung demi menjalani latihan perdana semuanya gitu teman-teman. Udah nggak sabar gitu ya, tenang aja, kurang dari 48 jam sudah bisa mengetahui pemain barunya. Kalem gitu ya, karena di kolom komentar pun beberapa hari ini luar biasa, jarang ada yang nanya, walaupun jadi kita mesti kerja keras nih, yang nitip salam itu ada gitu, yang nanya juga ada, walaupun tidak sebanyak komentar menanyakan ngeskehel terus inilah itulah nungguin ini gitu ya, padahal dari kemarin juga kita udah bilang ya penutupan bursa transfer juga masih lama, untuk kick off Liga 1 juga masih lama, namun memang Piala Presiden yang paling dekat untuk menyatukan chemistry-nya ini yang memang harus dipercepat teman-teman, karena mau tidak mau kan latihan hanya kurang lebih 6 hari kalau ngumpul tanggal 30 juga mungkin ya latihan ringan gitu ya, belum taktik, belum ada segala macam lah, hanya latihan ringan ya, otomatis main tanggal 6 Juli Piala Presiden ya otomatis hanya 5 harian lah untuk ya latihan ringan langsung main ya kumaha lah gitu ya. Makanya Bojan sudah mewanti-wanti jangan sampai tidak mau lagi kejadian di musim kemarin Febri cedera gitu ya, lalu ya pemain-pemainnya juga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman gitu ya. Jadi kita juga doakan yang terbaik saja. Insya Allah kalau pemain baru mah beberapa jam ke depan sudah kita ketahui siapa yang akan bergabung dengan skuad Persib Bandung musim depan. Amin. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum. Sebenarnya banyak juga sih ini ya, udah lumayan lah. Tapi lebih banyak yang lagi nunggu pemain gitu. Maka dibaca saja di kolom komentar beberapa video kita sebelumnya juga banyak banget yang memang menanyakan kapan diumumkannya. Ya inilah jawabannya gitu ya teman-teman. Yang pertama pertanyaannya, infokan tiket Piala Presiden. Belum ada infonya teman-teman. Ya mungkin nanti kalau dijual juga melalui aplikasi Persib Apps biasanya, tapi sampai sekarang belum ada infonya. Lalu yang kedua, apa Bojan masih dibatasi budget untuk beli pemain baru? Ya, kalau itu masih gitu ya, rada ragu-ragu tapi masih teman-teman, karena mau nggak mau pemain baru pun harus sesuai dengan platform yang disediakan oleh manajemen Persib Bandung. Tidak mungkin juga, ini juga harus ada kerjasama ya. Bojan juga tidak mungkin menginginkan pemain yang betul-betul dia inginkan dengan budget yang sekiranya nggak mampu oleh manajemen. Bojan punya perhitungan sendiri dan itulah kepintaran Bojan Hodak gitu ya. Jadi ya manajemen Bojan nggak nyari pemain dulu, tapi dia tanya dulu berapa budget yang dikasih. Katakanlah satu pemain 4-6 M atau 4-7 maksimal banget untuk pemain yang grade A gitu ya. Nah ini yang mungkin Bojan ngasih, makanya kemarin kan Bojan ngajuin satu posisi aja sampai dengan ada 20 pemainan katanya, karena ya 20 pemain ini bervariasi harganya, bervariasi juga kemampuannya. Jadi ya setelah di seleksi akhirnya alhamdulillah katanya sudah dapat yang sesuai kualitasnya dan sesuai dengan harganya. Mudah-mudahan tidak yang nganggur gitu. Itu aja lah yang penting lah. Lalu yang selanjutnya, mungkin Persib belum umumin pemain baru karena masih ada kontrak dengan klub lamanya meren Kang. Bisa jadi masuk akal juga, tapi kalau dilihat gitu ya dari katakanlah Bojan mengatakan kemarin bahwa belum pernah bekerja sama
dengan pemain yang akan bergabung dengan Persib musim depan. Artinya belum pernah jadi anak asuh Bojan Hodak gitu ya. Dan beberapa rumors yang memang ada di media sosial ini rata-rata memang sudah habis kontraknya dan tidak diperpanjang oleh klubnya. Kemarin juga sempat beberapa, udah agak lama ya, kita pernah menginfokan Persib memang mengincar pemain yang memang sudah berpamitan dengan klubnya, teman-teman, sudah berpamitan dengan klubnya dan memang tidak ada kontrak gitu ya, jadi tidak tebus kontrak, sehingga kemungkinan besar ya pemain-pemain tersebut sudah habis kontrak. Dan ya kalaupun memang belum diumumkan bisa jadi karena masih ada kontrak dengan klubnya. Kalaupun masih ada, kemungkinan akhir bulan ini. Tapi kan akhir bulan ini juga sudah ada latihan perdana, sehingga mau nggak mau ya sebelum tanggal 30 harus sudah diumumkan semua, teman-teman. Tapi ya masuk akal ya, ini hatur nuhun pisan buat masukannya. Jadi katanya Persib belum diumumin, barangkali pemain barunya masih ada kontrak di klub lamanya, jadi menghormati itu ya. Bagus ya, ini satu masukan baru gitu. Lalu apalagi selanjutnya, Kang, apakah aparel Persib musim depan diganti? Aparel Persib Sport Tama gitu ya, Sport Tama, nggak tahu ya, belum, kayaknya masih tetap Sport Tama. Bahkan katanya ada beberapa sponsor yang akan masuk juga, bahan bangunan, teman-teman gitu ya. Jadi ya kan kalau dari smartphone sudah ada gitu ya, Vivo yang kemarin, lalu dari beberapa brand yang lain ada. Nah, bahan bangunan belum ada, teman-teman. Katanya memang Persib akan menerima sponsor dari bahan bangunan. Ya kita tunggulah nanti gitu ya, apa sih yang akan dipromosikan atau apa sponsor yang akan masuk di Persib Bandung musim depan dari sponsor bahan bangunan ini. Lalu apalagi nih, katanya Persib mau dirampingkan squad, jadi yang out 13 kayaknya nggak akan diganti 13 lagi, Kang. Iya sih, betul juga. Makanya kemarin kan yang out 13 baru ada 8 pemain gitu ya. Mungkin ya hanya segitu. Dan kita juga ngambil benang merah dari Kang Aditya sendiri yang mengatakan bahwa bisa jadi di bawah 8, bisa jadi di atas 8 untuk pemain baru Persib musim depan. Namun ya melihat dari 13 pemain yang sudah keluar, yang sudah hengkang, ya maksimal Persib bisa saja merekrut 12 gitu ya, 12 pemain sesuai yang diinginkan manajemen. Tapi ya kita nggak tahu lah berapa jumlah pastinya, tapi sepertinya kalau merampingkan squad ya tidak akan sama jumlah dengan pemain yang hengkang gitu aja, teman-teman gitu ya. Lalu kalau kita masuk ke sapa menyapa saja, ada dari Boboto Lampung Barat hadir katanya. Waduh, hatur nuhun Lampung Barat atau hadir. Lalu ada Bojong Loa Ranca Ekek. Wah, Bojong Loa Ranca Ekek. Ada dari Bon Jovi Kuningan. Oh ya, Bon Jovi Kuningan, hatur nuhun. Ada dari Bon Jovi Boboto Soreang, hatur nuhun sudah hadir. Dan ada dari Purwasari, ada juga dari Bon Jovi Jampang. Wah, Boboto ada tulisannya Bon Jovi Jampang Kulon Sukabumi. Oh, Bon Jovi Jampang Kulon Sukabumi. Lalu ada Boboto Cikadut, lalu ada juga Arwinda Cianjur, lalu ada Abah Robert Bobotoh Bogor. Wah, ini mantap, Abah Robert, bukan Rene ya. Abah Obet saja. Lalu ada Bobotoh Padang, lalu ada Cimahi Sapakang. Wah, ini disapa Bobotoh Cimahi. Lalu terakhir ada dari Pangalengan katanya. Wah, alhamdulillah sudah disapa semua. Sebagian lagi nanti kita sapa lagi di video selanjutnya, teman-teman. Dan punten pisan untuk yang memang pertanyaannya masih kelewat, bisa ditanyakan lagi di kolom komentar, karena sejauh ini masih banyak yang nanti pemain baru sehingga mungkin agak ketutup gitu ya pertanyaannya. Mangga ditanyakan lagi saja. Yang ingin disapa juga mangga ditulis di kolom komentar gitu ya. Mudah-mudahan informasi di hari ini bisa menambah wawasan teman-teman Boboto semua. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.